Hey, oke, ketemu lagi sama gua di Berita Dadakan. Kontennya murahan, tapi beritanya nggak murahan. Gue mau coba bawain ada 4 berita yang bakal gue bawain yang lagi jadi sorotan buat hari ini. Oke? Lu lihat dulu nih cuplikannya dari 4 berita itu. Jangan kemana-mana. Berita pencurian laptop di KRL antara Bogor dan Angke viral di media sosial. Seorang satpam tersambar petir pada saat bekerja. Seorang ibu yang menangkap sendiri seorang pelaku yang sudah mencabuli anaknya. Di Jepang, seorang profesor mengembangkan penemuannya, layar TV yang bisa dijilat. Oke, gimana? Lu udah lihat kan cuplikannya? Pasti seru. Lu baca dah. Lu saksiin terus dah. Yang pertama gua ada berita di pencurian di KRL antara Jakarta Bogor ya. Ya. Di sana telah terjadi pencurian laptop di KRL yang sedang padat-padatnya. Tapi untungnya ada yang ngerekam dengan handphone. Nah, nanti lu mau tahu lebih jelas ceritanya, lihat cuplikannya yang udah dibikin sama tim gua. Pokoknya lu baca bener-bener, lu dengar dengan seksama, nilai dari diri lu sendiri. Oke. Berita pencurian laptop di KRL antara Bogor dan Angke viral di media sosial. Aksi pelaku ini sempat direkam oleh salah satu penumpang karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 26 Desember 2021. Perekaman video itu dilakukan pada saat kereta sedang berhenti di stasiun Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sampai saat ini, pengejaran pelaku masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari bukti video yang viral di medsos, semoga pelaku dapat segera tertangkap. Untuk kejadian ini, semoga kita semua waspada, kita lebih berhati-hati lagi menaruh barang berharga pada saat menggunakan transportasi umum atau dimanapun. Oke, lu udah lihat kan tadi beritanya lumayan hangat juga kan? Menurut gue sih berani banget itu maling ya. Di suasana yang rame, di tempat umum, di tempat-tempatnya gila. Ngambil laptop di atas gitu. Dan yang punyanya juga trader sih kalau gue bilang. Makanya lu jaga barang yang lu bawa di tempat umum, oke? Ini untung juga ada yang baik tuh, yang orang ngerekam itu tuh, dia peduli sama sesama kita manusia, tuh keren juga dia, gue bilang mah, ya kan? Masih dalam pencarian, belum ketangkep. Oh ya, yang gue dengar juga dia belum sempat ketangkep, tapi udah ada rekamannya di video tadi kan yang lu lihat, ciri-ciri orangnya seperti apa. Nanti lu berhati-hati aja kalau ada orang-orang kayak gitu, ya kan? Waspada terus kalau di tempat umum, oke? Thank you. Nah, yang kedua juga nih, gue mau bawain berita yang hangat juga nih. Dari sebuah gudang, seorang pekerja itu kesambar petir. Ya, salah satu satpam di daerah itu kesambar petir, daerah Cilincing. Tapi yang gue dengar juga dia sehat lagi setelah beberapa hari dirawat. Tapi lebih jelas ya, lu tonton lagi aja nih cuplikannya dari tim gue. Kejadian ini tragis sekaligus menyedihkan. Seorang satpam tersambar petir pada saat bekerja. Kejadian ini terjadi di Cakung, Jakarta Timur pada hari Jumat 24 Desember 2021. Dalam video yang beredar, seorang satpam tersebut sedang menggunakan payung. Dengan kondisi yang sedang hujan, tiba-tiba petir menyambar yang sampai menimbulkan percikan api. Akibat sembaran itu,
petugas Sapam itu pun langsung tergeletak. Syukur alhamdulillah, dari kabar yang saya dapat, Sapam itu telah dirawat selama 4 hari. Namun kini udah sehat kembali. Hati-hati untuk para Sapam atau petugas lainnya, lebih waspada lagi dalam bekerja. Semoga ini menjadi pelajaran kita semua. Oke, gimana beritanya? Gila juga tuh Sapam ya. Gue rasa dia punya ilmu kebal kali, gue rasa dia anak buahnya Katak Bijer. Gue yakin banget tuh. Soalnya gila lu, iya gak? 4 hari dirawat, sehat langsung lu. Sambar petir guys. Gila, kalau pakai golok bang, saya ketahuan deh anak buah Bijer ya kan. Tapi kalau sambar petir gue rasa kepala sekolah Bijer lu belajar ya pasti. Iya gak? Oke, selanjutnya ada yang miris nih dari berita kita yang 3 ini, miris banget buat gue ya. Karena ini gue berasa kayak punya ibu, soalnya ini menyangkut perempuan gitu loh. Ada seorang ibu yang melaporkan anaknya dicabuli oleh seseorang. Bahkan dia menangkap pelakunya sendiri. Karena sewaktu dia ke Polres Bekasi, dia membuat laporan dan meminta penangkapan, itu tidak digubris sama sekali. Dengan alasan belum ada surat penangkapan dari kepolisian. Gitu. Tapi karena ibu ini udah sakit hati melihat anaknya, dia nyoba ke saudara-saudaranya dan membawa media Kompas untuk penangkapan tersangka. Karena tersangka ini udah pengen kabur, karena dia tahu mau ditangkap. Gitu. Jadi dia undang segalanya buat penangkapan, buat jadi saksi. Nah, tapi lebih jelasnya kita lihat aja nih, takutnya gue salah ya kan. Maklum, gue juga manusia. Seorang ibu yang menangkap sendiri seorang pelaku yang sudah mencabuli anaknya. Penjelasan dari seorang ibu itu, ternyata dia sudah melaporkan kasus ini kepada yang berwajib, Polres Metro Bekasi, pada tanggal 21 Desember 2021. Tapi pada saat itu polisi tidak bisa bertindak dengan alasan belum ada surat perintah penangkapan. Yang akhirnya petugas kepolisian pun saat itu justru menyuruh ibu dan keluarganya menangkap sendiri pelaku tersebut. Seorang ibu berinisial D, 34 tahun, yang merupakan orang tua korban pencabulan di Bekasi, telah memberikan klarifikasi saat dirinya diminta polisi menangkap sendiri pelaku pencabulan anaknya. Kabid Humas Metro Jaya, Kombes Endra Julpan, mengatakan D meminta maaf kepada jajaran Polres Bekasi Kota dan mengaku jika saat itu dalam keadaan emosi ketika memberikan keterangan di media. Menurut Julpan, pihak kepolisian pun kemudian menjelaskan alasan tidak cepat menangkap terduga pelaku. Dia menyebut saat itu polisi belum mengantongi 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan kepada terduga pelaku. Sedangkan kejadian tanggal 21 Desember pukul 9 pagi saat pengambilan surat permintaan visum, di mana pelapor meminta supaya penyidik menangkap pelaku di stasiun, ungkap Julpan saat dikonfirmasi 27 Desember 2021. Makanya sayangin ibu lu semua. Sampai manapun ibu lu doang pasti membela. Gitu. Tapi gue sih pengen jangan ada pulang lagi ya. Lu ini buat pelajaran buat cewek, ibu-ibu, anak, pokoknya semuanya. Buat pelajaran lebih berhati-hati lagi, oke? Oke, berita terakhir dari gua nih ada penemuan yang unik banget ya dari salah satu profesor di Jepang, Umaini Ashita kalau nggak salah namanya. Dia tuh ngebuat TV dengan rasa-rasa TV yang bisa dijilat. Gila gak tuh? Alik gak? Kalau gue bilang itu TV apa kue tart ulang tahun nih kan, bisa dijilat-jilat. Gue bayanginnya lucu juga sih. Tapi coba lu lihat aja gimana prosesnya dan gimana bentuknya dan ngelakuinnya, oke?
Penasaran? Tuh lihat. Di Jepang, seorang profesor mengembangkan penemuannya, prototip teknologi layar TV yang bisa dijilat dikarenakan mengeluarkan rasa makanan tertentu. Penemu TV Profesor Homei Miyashita dari Meiji University berharap TV multi indera tujuannya adalah untuk memungkinkan orang mendapatkan pengalaman seperti makan di restoran belahan dunia.をなんとか実現して家にいながらにして遠くの味を味わうことができたらというのが、自分の開発動機になります。Oke, udah lihat kan lo ya? Gila, keren juga sih sebenarnya tuh profesor. Umay, tolong ya. Lu di Jepang lu bisa rasa kue, tolong lu di Indonesia bikin rasa es dawet. Kalau nggak sekutang kayak biar gue juga bisa anget kalau nonton malam kan gue nggak dingin, anget. Ada temennya sekutang ya kan? Gue sih pinta itu aja deh. Tapi lu keren, asli lu keren. Keren, semangat terus. Jangan putus asa, nurut kata orang tua, oke? Dan jangan lupa subscribe, komen, dan share, ya kan? Karena gue juga butuh makan, oke? Iya, gue mau beli TV yang Profesor Humaida tuh. Gue pengen beli, soalnya kan dia mau bikin rasa es dawet, oke? Gue pengen beli itu tuh. Gue sih nggak ngemis minta subscribe, tapi gue butuh makan.